Shalom, kami guru sekolah minggu GMI Immanuel Bandar Lampung, Distrik 2, Wilayah 2. Kita mau mengangkat pujian Mari Sekolah Minggu. Adik-adik, mari kali ini kita mendatang kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan lebih sungguh lagi dalam memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Biarlah setiap puji-pujian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Vita, gelap banget loh ini. Nggak enak banget ya, aku nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Iya nih Kak Mary, coba aku cari alat penerang dulu ya. Oke. Tara, sudah ada alat penerangnya. Wah Kak Mary, kenapa ya ini bisa terang? Karena lampu ini ada tombol on off-nya dan membutuhkan aliran listrik. Wah, berarti lampu ini sama seperti kita ya yang harus terus mengandalkan Tuhan Yesus supaya kita menjadi anak-anak terang. Adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama angkat pujian ini. Aku anak terang. Ikutin gerakan kakak ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku Jenny, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku terang di gereja, terang di gereja kemanapun, terang di gereja, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, hari ini kita Sunday School akan mengadakan lomba memasak. Langsung aja ya, kita mau panggilkan peserta kita yang pertama, Kak Mary. Halo. Peserta yang kedua adalah Kak Vita. Nah, ada waktunya ya Pak. Waktunya? Ada waktunya. Berapa lama ya Bu? 4 menit aja. Memasaknya, memasak olahan telur. Jadi terserah Kak Mary dan Kak Vita mau memasak. Ya, sudah siap Kak? Oke. Siap. Tapi sebelum mulai nih, siap-siapkan dulu. Pakai sarung tangan, pakai maskernya ya. Oke. Nah, mereka sudah siap adik-adik. Kita mau lihat kira-kira Kak Mary mau masak apa, Kak Vita mau masak apa. Nah, Kak Mary kira-kira mau masak apa nih? Telurnya? Mau masak telur orak-arik sosis. Asik, kalau gitu silakan Kak Mary. Nah, kalau Kak Vita kira-kira mau buat telur apa nih? Kak Vita mau buat telur bakso. Oke lah kalau gitu. kira-kira siapa yang menang ya? Kak Mary atau Kak Vita? Untuk itu kita mau panggilkan juri kita yang sudah sangat terkenal, Karya. Hai. Makasih ya
sudah mau jadi juri di lomba masak Sunday School kita. Kayaknya wanginya enak banget ya Kak Esther ini ya. Kakak Vita masak apanya? Masak telur bakso, Kak. Telur bakso. Kalau Kak Mary? Telur arak-arik campur sosis. Wanginya Kak. Kira-kira siapa ya Kak Mia ya pemenangnya nih? Nah, Kak Mary, Kak Vita, waktunya habis. Kali aja kita hitung sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Semua tangan di atas. Nah, kalian silakan untuk dicicipi. Saya mencicipi penyanyinya Kakak Vita ya. Kayaknya nih, punyanya Kak Vita lebih enak ya Kak ya. Kak Vita ya, kita jajan sama Kak Vita ya. Gimana? Woi, maknyus. Satu lagi, punyanya Kak Mary. Kita lihat punya Kak Mary dulu ya. Icip-icip. Wih, gimana Kak? Rasanya mantap juga. Wih, mantap. Nah, kalian siapa yang pemenangnya ya? Bentar, bentar. Kalau dari segi penampilan, saya suka dengan Kakak. Tapi Kakak Esther, kalau dari segi cita rasa, saya suka telurnya Kak Mary. Jadi, karena ini kompetisi masak, yang dinilai apanya? Rasanya dong Kak. Jadi pemenang siapa dong? Pemenangnya, kalian udah tahu pasti kan pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah Kak Mary. Oh iya, Kak. Kenapa Kak Vita? Garam punya aku masih penuh ternyata. Aku tadi, iya, tadi aku sibuk untuk menghias. Jadinya sampai lupa deh garam yang harus dimasukkan. Nah, tadi kan sudah tahu tuh pemenangnya adalah Kak Mary. Kita akan akhiri lomba memasak kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami datang di hadapan Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kami untuk mengerti dari firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita membuka firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yuk, Pak Pendeta akan membacakan firman Tuhan. Adik-adik bisa membaca Alkitab masing-masing dan bisa menyimak di dalam pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah garam dan terang dunia. Adik-adik, Pak Pendeta yakin dan percaya adik-adik sudah mengenal apa itu garam dan itu terang. Coba
Kalau misalnya adik-adik waktu makan lalu kemudian masakan itu mama lupa untuk memberikan garam, kira-kira bagaimana adik-adik? Kurang enak kan? Kurang sedap kan? Nah, atau ketika malam tiba-tiba mati lampu, wah, biasanya yang terjadi kita menjerit. Karena apa? Takut. Takut dengan apa? Takut dengan kegelapan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti yang diceritakan atau dikisahkan oleh Kak Mary dan Kak Pita tadi, bagaimana ketika Kak Pita dan Kak Mary berada di dalam kegelapan. Mereka bingung, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketika terang itu tiba-tiba datang, lalu mereka merasa senang bisa melihat kembali. Nah, begitu juga ketika Kak Mary dan Kak Pita mengikuti lomba memasak. Kita bisa melihat ketika Kak Pita memasaknya dengan penampilan yang begitu baik. Tetapi sayangnya ketika Kak Pita lupa untuk memberikan garam, sehingga masakannya menjadi kurang enak. Tetapi Kak Mary, walaupun masakannya sederhana, tapi kemudian dia memberikan bumbu garam di dalam masakan itu. Wah, masakannya menjadi enak. Masakannya begitu luar biasa, sehingga akhirnya yang menang siapa? Kak Mary. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus juga menginginkan kepada setiap adik-adik sekalian untuk apa? Menjadi garam dan terang dunia. Nah, untuk kita bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada seorang anak yang bernama Bagus. Bagus ini sekolah kelas 3. Nah, ketika Bagus bersama dengan teman-temannya, maka Bagus ini selalu diejek, selalu dibully, selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Seringkali dia selalu diganggu. Lalu kemudian kalau misalnya ibu guru memerintahkan untuk menulis atau mengambil sesuatu di kantor, maka teman-temannya langsung serentak, Bagus saja Bu Guru. Wah, Bagus yang selalu menjadi sasaran. Lalu Bagus juga merasa sedih, kok teman-temanku seperti itu ya terhadap saya, padahal saya tidak nakal sama mereka, padahal saya tidak berbuat jahat kepada mereka. Bahkan Bagus selalu berbuat baik kepada mereka. Tetapi teman-temannya selalu berbuat yang tidak baik terhadap Bagus. Lalu kemudian dalam hati Bagus merasa sedih dengan perlakuan teman-temannya. Dia merasa heran dengan mereka semuanya. Kalau ada apa-apa, temannya selalu meminta tolong kepadanya dan Bagus selalu melakukannya. Tapi ketika Bagus ingin meminta bantuan dari teman-temannya, maka tidak ada satupun temannya yang mau menolong dia. Nah, satu ketika ada seorang anak baru yang baru pindah sekolah dari luar kota ke sekolah Bagus. Nah, anak ini namanya Charles. Charles itu sangat berbeda dengan yang lainnya. Walaupun dia anak baru, tetapi dia sangat ramah sekali. Yang biasanya Bagus tidak disapa oleh temannya, tiba-tiba Charles mendekati dia, menyapa dia, berbuat baik dengan dia, mengajak dia bermain. Wah, sangat luar biasa. Bahkan Charles ini anak yang cerdas. Dia tahu kalau Bagas ini anaknya yang sedang-sedang saja, tidak terlalu pintar. Maka Charles selalu mengajak dan selalu berusaha untuk membantu apa yang menjadi kesulitan yang dialami oleh Bagus. Wah, hati Bagus merasa senang sekali. Dan Bagus merasa bertambah senang karena apa? Karena selama ini teman-teman yang lainnya yang selalu menjauhi dia, yang selalu berbuat tidak baik kepada dia, ternyata mereka mulai mau bermain dengan Bagus. Bagus bertambah heran, kok bisa teman-teman yang selama ini menjauhi dia mulai dekat dengan dia, mau bermain bersama dengan dia.
Sehingga Bagus merasa dengan kehadiran Charles, dia merasakan betapa saat ini dia mempunyai teman-teman yang begitu baik, teman-teman yang begitu memperhatikan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ternyata teman-teman yang lain yang selama ini selalu berbuat tidak baik kepada Bagus, ternyata mereka juga selalu disapa oleh Charles dan selalu diingatkan oleh Charles bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Bagus adalah hal yang tidak baik, sehingga mereka semuanya berubah menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, betapa senangnya hati Bagus. Nah, kalau kita menjadi Bagus, bagaimana kira-kira adik-adik? Pasti kita juga merasa senang. Ada perubahan yang dialami oleh teman-teman. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah garam dan terang dunia. Artinya bagi adik-adik sekalian, supaya dimanapun kehadiran kita harus selalu memberikan rasa. Memberikan rasa artinya apa? Kita bisa memberi pengaruh. Sebagaimana Charles bisa memberikan pengaruh dari seorang Bagus yang merasa tersisih, merasa tidak mempunyai sahabat, tetapi dengan kehadiran Charles, dia merasa berbahagia sekali. Lalu kemudian teman-temannya yang selama ini selalu berbuat tidak baik, dengan kehadiran Charles, mereka berubah menjadi baik. Nah, itulah makna menjadi garam dan terang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentu bagi kita sekalian, ketika Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, Tuhan mau supaya kita juga bisa untuk berbuat baik. Nah, untuk berbuat baik bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk juga dengan adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berbuat baik. Ketika di rumah selalu melakukan hal yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di rumah. Atau mungkin ketika kita di rumah, kita bisa mengucapkan terima kasih kalau kita mempunyai bibi yang selama ini selalu membantu pekerjaan adik-adik. Atau adik-adik bisa ramah kepada semua orang, menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Itu merupakan perbuatan baik. Itu merupakan cerminan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, jadi tidak ada yang tidak bisa untuk menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mau belajar untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Yesus kemanapun pergi, maka Yesus selalu berbuat baik. Yesus menolong orang, Yesus menyelamatkan orang, Yesus menyembuhkan orang. Nah, itulah satu teladan yang luar biasa untuk juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi adik-adik, ketika kita berbuat baik, ternyata perbuatan itu bukan saja untuk diri kita sendiri. Ternyata perbuatan yang kita lakukan itu, kita memuliakan Bapa di surga. Betapa luar biasanya adik-adik sekalian. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menginginkan kita menjadi garam dan terang dunia, Tuhan mau kehadiran adik-adik dimanapun berada, memberikan rasa, memberikan terang bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, baik di rumah, baik di lingkungan di mana kita tinggal, ataupun di sekolah, bahkan di gereja. Kalau kita mampu melakukan itu, maka Tuhan sangat berbahagia, Tuhan sangat senang melihat kita semua sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini juga kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari Paskah.
Kita bersyukur bahwa hari Paskah memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Nah, di dalam memaknai kemenangan itu, Tuhan mau jadilah garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami semuanya. Berkatilah kami supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Tuhan, pakailah kami, Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, supaya kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat, bahkan bagi orang lain. Ketika mereka berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan, kiranya kami hadir untuk menjadi penolong bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan kan adik-adik. Nah, kita punya tugas nih. Kita akan membacakan ayat hafalannya, dan adik-adik boleh nanti ayat hafalan di rumah masing-masing dan diberikan kepada guru sekolah minggunya, yaitu di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kakak ulangi sekali lagi ya. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian ayat hafalan untuk kita hari ini. Nah, adik-adik yang di rumah, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Kita berikan persembahan kita kepada gereja kita masing-masing di mana kita bergereja. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang garam dan terang dunia. Kita mau loh jadi garam dan terang dunia. Yuk, kita mau jadi garam dan terang dunia. Kita mau menyanyikan lagu ini. Semua bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, akan dibuang dan diinjak orang. Jadilah garam bagi dunia, memiliki peran dan berguna. Jadilah garam bagi dunia, wartakan kasih Kristus ke seluruh dunia. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, tak akan mungkin ia tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu terus bercahaya, Bapa di surga kan dimuliakan. Jadilah terang bagi dunia, menjadi teladan seperti Yesus. Jadilah terang bagi dunia, pancarkan kasih Kristus ke seluruh dunia. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami,
Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai dan memberkati adik-adik sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.